Kalau begitu kali ini, semua orang akan mengandalkan kemampuan mereka sendiri. King Teng menjentikkan lengan bajunya, matanya sangat dingin, dan Qi Xiaoyun masih sedikit takut padanya, jadi dia tidak memilih untuk bergerak saat ini. Tepat. Ayo masuk bersama dan lihat siapa yang bisa mendapatkan dosis api pemadam api ini. Mari kita andalkan kemampuan kita sendiri. Qi Xiaoyun mencibir. Saat ini, dia sudah memiliki hampir 100 api pemusnahan. Dapat dikatakan bahwa dia penuh percaya diri. Qi Xiaoyun memiliki cukup kepercayaan diri karena dia telah memasuki tungku asal. Jika tidak ada cukup api pemusnahan, mereka tidak akan mampu menahan bahkan setengah batang dupa dan akan diusir. Dia tidak berpikir bahwa orang-orang ini telah membuat prediksi sebelumnya dan mengumpulkan cukup api pemusnahan. Lagi pula, api pemusnahan ini tidak mudah dikumpulkan. Tungku asal sangat besar. Ruang bulat kosong adalah pusaran gelap yang berubah dari besar menjadi kecil di depan semua orang. Paling banyak ada selusin sosok yang berada dalam tahanan rumah. Mereka bersatu dan memimpin dalam memasuki tungku asal sementara keduanya berbicara. Bagaimana mungkin kelompok orang gila ini berani masuk tanpa rasa takut? Qi Xiaoyun tahu tentang tahanan rumah. Mereka tidak kalah gila dengan api daripada dia. Dan pencapaiannya dalam api dimulai sejak lahir, jadi dia tidak berani menunda sejenak. Jika bukan karena tahanan rumah dan kedatangan King Teng dan yang lainnya, Qi Xiaoyun memperkirakan bahwa dia harus mengumpulkan lebih banyak. Dia akan masuk lagi ketika dia cukup yakin, tetapi tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dia tidak boleh tertinggal, kalau tidak dia akan dibawa pergi. Tidak akan ada kesempatan sama sekali. Qi Xiaoyun maju selangkah dan melangkah ke pusaran hitam. Memasuki persidangan terakhir. Ini adalah asal King Teng batin, saudara, mari kita masuk juga, kalau tidak mereka akan mengambilnya. King Wuya berkata, dia bukan orang bodoh, tetapi godaan api Jimian terlalu besar, dan dia benar-benar tidak bisa menunggu. Setelah sekian banyak kesulitan, akhirnya kami sampai di titik ini, tetapi bebek yang tak terduga itu direbut seseorang. Api ini bukan api biasa. Api ini menempati peringkat pertama di dunia sensi, dan memiliki daya hancur yang luar biasa. Hanya karena mereka masuk lebih dulu, bukan berarti mereka bisa mendapatkannya. Lihatlah Qi Xiaoyun, dia penuh percaya diri, sepertinya dia sudah lama di sini. Dia bahkan masuk ke tungku asal, tetapi jelas gagal mendapatkan apinya. Ini menunjukkan bahwa mendapatkan api ini tidak mudah. Sangat tidak menguntungkan bagi kita untuk masuk gegabah sekarang. Apakah kalian masih ingat orang-orang yang pergi mengatakan bahwa seseorang sedang merampok api di sini? King Teng menyipitkan matanya sedikit. Lagi pula, dia adalah wakil kepala paviliun. Meskipun ada puluhan wakil kepala paviliun di paviliun Jiusuan Jindan, kekuatan jiwa alam virtual ada di sini. Dia memiliki kekuatan absolut. Api yang kuat. King Wuya bingung. Mereka pasti membicarakan Qi Xiaoyun ini yang jelas merasakan niat membunuh ketika dia masuk ke sini. Api yang dirampoknya terkait dengan tungku asal ini. King Teng mengangguk dan berkata, saudara King Teng bermaksud bahwa dia merampok ayam untuk memadamkan api. King Wuya tidak murni. King Teng telah mengatakan ini dan kalian bisa menebaknya. Karena dia datang ke sini sebelumnya dan mengumpulkan banyak api ungu pemusnahan, dia terlihat percaya diri dan telah mengumpulkan banyak. Kalau begitu kita akan mengikuti dan merampok api di sini sampai cukup. Belum terlambat untuk masuk. Berbicara tentang ini, King Wuya sedikit mengernyit, tetapi saudara King Teng. Bagaimana jika orang itu menyusul, apa yang harus kita lakukan? King Wuya berkata, orang yang dia bicarakan adalah Xiao Yan. Meskipun pria itu kuat, kita sudah menjalin hubungan dengannya dan tidak akan bertindak gegabah. Jika dia datang, dia bisa dianggap sekutu. Jika kita memberinya beberapa keuntungan, akan sangat bagus untuk menyingkirkan Qi Xiaoyun yang fana ini. King Teng menyipitkan matanya dan langsung punya rencana di benaknya, sebuah rencana untuk menyingkirkan Qi Xiaoyun. Selanjutnya, mereka menunggu di sini, terutama menggunakan ancaman. Jika benar-benar tidak berhasil,
King Teng menggunakan kekuatan jiwa dari alam virtual untuk merebut api pemusnahan. Mereka segera mengumpulkan Bushido, tetapi mereka tidak menunggu Xiao Yan. Jika dia tidak datang, aku khawatir mereka akan sangat merindukannya. King Teng merasa mengumpulkan 50 api pemusnahan ungu sudah cukup. Aku merasa sedikit menyesal karena tidak bisa menunggu Xiao Yan. Untungnya, dia tidak menunggu lebih lama lagi dan memasuki pusaran hitam. Di dalam tungku asal, di tengah inti tungku yang mendidih dan besar, terdapat api yang sangat kecil yang memancarkan aura penghancur berwarna-warni. Jika ingin mendekati inti tungku, kau harus melewati lapisan badai api di luarnya. Begitu kau masuk ke sini, kau akan dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Kau harus mengandalkan api pemusnahan untuk melawan. Langkah pertama adalah melewati badai api. Masuklah ke inti, tetapi inti yang tampaknya stabil itu mengandung lebih banyak kekuatan penghancur. Siapapun yang peka di sini dapat menemukan bahwa meskipun memiliki kekuatan penghancur yang ekstrim, tetapi juga mengandung vitalitas yang luar biasa. Selain daya rusak, terdapat pula tekanan kuat yang membuat pergerakan menjadi sangat sulit. Orang pertama yang memasuki rumah itu juga berjalan kurang dari 100 langkah dalam badai api ini. Keropeng di tubuh mereka bekerja sama dengan api pemusnahan. Mereka nyaris tak mampu bergerak maju, dan melihat bahwa api Jimmy Yan tidak jauh, tetapi jarak 100 kaki ini terasa seperti jarak seumur hidup. King Teng dan 5 orang lainnya juga bekerja sama dan mulai berjalan menuju inti tungku. Namun, pada saat ini, pusaran api tiba-tiba muncul di tungku asal. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang di sana. Aku melihat sesosok melangkah keluar dari pusaran api. Ketika King Teng melihat sosok itu dengan jelas, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Bagaimana mungkin itu dia? Dari mana dia datang? Arah kemunculannya benar-benar berbeda. Meskipun mereka juga berada di tepi badai api ini, jelas bahwa mereka tidak datang dari pintu masuk yang sama dengan mereka. Orang lain yang tidak memiliki api Jimmy Zi akan dipaksa mundur dalam 100 langkah. Qi Xiaoyun mendengus dingin. Dia tidak pernah menganggap serius orang-orang ini, termasuk Jinzu. Kecepatannya memang lebih cepat. Api pemusnahan dan api warna-warni mengelilingi tubuhnya. Dia memiliki 2 api asal lebih banyak daripada Xiao Yan, tetapi itu bukan api asal sensi. Oleh karena itu, mereka ditekan oleh aturan di sensi dan tidak sekuat itu. Tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah api asal, dan mereka juga memiliki perlawanan yang kuat. Di pihak Jinzu, metode mereka terlihat sedikit aneh, dan cairan seperti magma terus keluar dari tubuh mereka. Itu meledak lagi dalam kehancuran. Sekelompok orang masuk dengan kecepatan santai. Jadi di depan, hanya Xiao Yan yang datang, dan segera membuat pupil mereka menyusut lagi. Mereka semua kesulitan melangkah. Sesampainya di tempat Xiao Yan, meskipun mereka juga merasakan tekanan, langkah pertama Xiao Yan bukanlah melangkah maju, melainkan berubah menjadi Yuan Shen raksasa sepanjang jutaan kaki dan tiba-tiba membuka mulutnya yang besar. Ia ingin melahap badai api di sini.